Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatun Munawaroh dengan NIM C0E022050 dari Prodi Keuangan Daerah ingin mempresentasikan tugas saya tentang stelsel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam pemungutan pajak, dan penggolongan pajak. Di slide pertama di sini ada stelsel dalam pemungutan pajak. Pajak merupakan suatu sistem yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang salah satunya juga mengatur tata cara pemungutan. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan stelsel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Di sini yang pertama ada stelsel nyata atau real. Stelsel nyata merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya atau penghasilan nyata untuk pajak penghasilan. Mengetahui dengan kondisi demikian, pemungutan pajak baru dilakukan pada akhir tahun. Dengan begitu, penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui kemudian atau disebut sistem pemungutan pajak di belakang. Di sini ada kelebihan utamanya adalah perhitungan didasarkan pada penghasilan sesungguhnya dan hasil yang diperoleh akan lebih akurat dan real. Adapun kekurangannya adalah karena pajak dibutuhkan untuk pembiayaan sepanjang tahun, maka pelaksanaannya pun tidak dapat dikatakan mudah. Yang kedua ada stelsel anggapan. Jenis pemungutan adalah pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak dan pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang. Kelemahan dari stelsel ini adalah adanya tambahan pekerjaan administrasi karena perhitungan pajak dilakukan 2 kali, yaitu pada awal dan akhir tahun. Pajak ini yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Anggapan yang dimaksud di sini dapat bermacam-macam jalan pikirannya, tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Keunggulan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahan stelsel ini adalah pajak yang telah dibayar wajib pajak tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya. Yang ketiga ada stelsel campuran. Jenis stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila kenyataannya besarnya pajak lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah pembayaran. Yang B. Kendala dalam pemungutan pajak. Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan sudah dibentuk dan diberlakukan di Indonesia, namun masih ditemukan banyak permasalahan atau kendala mendasar dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat mempengaruhi hasil penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Berbagai kendala disebabkan berbagai faktor yang akan diuraikan secara garis besar di bawah ini. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Di samping kesadaran pengetahuan sumber daya manusia atau SDM masih rendah juga ikut mempengaruhi, di mana wajib pajak belum memahami tentang pentingnya membayar pajak tersebut. Belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri objek pajak yang dikuasai, dimiliki, dan dimanfaatkannya. Yang C ada bentuk perlawanan pajak. Kendala lain adalah peraturan pelaksanaan undang-undang sering tidak konsisten dengan undang-undang. Banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi baik di pusat maupun di daerah. Lemahnya penegakan hukum, birokrasi yang berbelit-belit, dan sebagainya yang seharusnya bila dilakukan dengan baik tentu membantu dalam mewujudkan good governance dalam bentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Adanya perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi 2 bagian adalah sebagai berikut. Di sini ada perlawanan pasif. Perlawanan pasif secara pasif ini berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan.
Pada umumnya, masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematif dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Yang terakhir ada perlawanan aktif. Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dilakukan. Di sini ada pihak yang terkait dalam pemungutan pajak. Yang pertama ada bendaharawan pemerintah merupakan bendaharawan atau penjabat yang melakukan pembayaran atas transaksi yang berkepentingan dengan pemerintahan. Dana transaksi berasal dari APBN atau APBD. Bendaharawan pemerintahan ini terdiri dari bendaharawan pemerintah pusat dan daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota. Yang kedua ada KKS, merupakan pihak yang memiliki kontrak kerjasama dengan pemerintah yang merupakan pihak yang memiliki kontrak kerjasama dengan pemerintah, yakni badan usaha tetap atau perusahaan pemegang hak pengelolaan dalam suatu blok atau wilayah yang punya hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Yang ketiga ada BUMN, merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung yang asalnya dari kekayaan negara. BUMN terdiri dari dua jenis, yakni persero atau minimal 51% sahamnya milik pemerintah dan perum atau seluruh modal milik pemerintah. Di sini ada penggolongan pajak. Pajak berdasarkan golongan terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala kepada wajib pajak dan tidak bisa dialihkan ke orang lain. Contoh pajak langsung yaitu pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut untuk periode tertentu dan bisa dialihkan ke orang lain. Contoh pajak tidak langsung yakni pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang mewah. Yang kedua ada pajak berdasarkan instansi pemungut. Pajak berdasarkan instansi pemungut terbagi menjadi dua, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat lewat instansi Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh masing-masing pemerintah daerah, biasanya dilakukan oleh Pemda tingkat 1 dan tingkat 2. Yang terakhir adalah pajak berdasarkan sifat. Pajak berdasarkan sifat terbagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang diambil berdasarkan kondisi dan kemampuan individu atau badan usaha bersangkutan, seperti pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Yang terakhir, pajak objektif adalah pajak yang diambil berdasarkan kondisi objek saja, seperti pajak impor, kendaraan bermotor, PPN, biaya materai, serta biaya masuk. Di sini yang terakhir ada kesimpulan. Pajak merupakan suatu sistem yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang salah satunya juga mengatur tata cara pemungutan. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan stelsel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara adalah sebagai bentuk perlawanan. Persepsi wajib pajak bahwa percuma membayar pajak dengan tertib, karena pada akhirnya akan tidak tepat sasaran, bahkan akan dikorup oleh sebagian dari pegawai pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Wajib pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih konservatif dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Penerapan tarif pajak yang tinggi menjadi kendala juga karena memberatkan wajib pajak. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.